Mau saya dengan Bapak dan Ibu baca Quran, didatangkan investor. Amin. Titip duit tapi nggak pakai jaminan, nggak pakai pengembalian. Kok gitu Pak Haji? Loh, saya nggak nyari tamu, tamu nyari saya. Buktinya, lah ini lanang ado dipaksa sama Allah, ditekuk hatinya. Orang Boyolali ditekuk hatinya. Datang anak sama istrinya. Kok bisa Pak Haji? Mana saya tahu. Nah mau saya, coba kita baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Hasilnya apa? Allah datangkan uang, Allah datangkan rezeki, Allah datangkan kita punya pembeli. Tanpa kita harus nyari. Apalagi Pak Haji contohnya, ini yang baru. Istri saya hobinya baca Quran sampai khatam tiap malam. Bayar haji tanggal 28 Februari. Haji Furoda. Bayarnya tanggal 28 Februari. Visanya keluar dan tanggal 29 Mei dia berangkat haji Furoda. Sementara ribuan gak keluar visa Furoda. Istri saya keluar berdua sama putra saya tercinta yang dokter. Sekarang lagi haji. Bersama siapa? Ivan Gunawan artis. Bersama siapa? Artis Surya. 29 artis. Ruben Onsu nggak keluar. Nggak keluar. Istri keluar karena hobinya baca, berbuat. Nah mau saya, coba Bapak Ibu berbuat. Pak Haji, kalau saya baca Quran kayaknya berat banget deh. Nah, berbuat apa yang paling tinggal di mana? Demak. Ya. Oh ya. Udah pernah ke RDAY? Udah? Oh ya. Udah berapa kali? 2 kali ini, Pak. 2 kali. Ini privat 2 kali ini. yang kedua. Ya. Di Demak apa kegiatannya sayang? Sayuran. Sayuran. Mentah atau matang? Mentah. Mentah. Belanjanya di mana? Jualnya di mana? Belanjanya dari Jawa Timur, Kediri. Kediri. Nah, dari Kediri ke Demak bawanya pakai apa? Truk double. Truk double. Mbaknya belanja langsung ke Kediri atau minta kirimin dari Kediri barangnya? Kirimin. Oh, jadi mbaknya nggak belanja? Enggak, Ada juragannya sendiri. Oh, ada juragannya. Nah, itu yang dikirim sayuran satu rupa atau beberapa rupa? Beberapa rupa. Oke, itu bayarnya tempo apa enggak? Setelah dikirim. Setelah dikirim. Ya. Nah, sekarang ke RDA yang kedua apa hajatnya kalau boleh tahu? Mau buat bayar utang. Mau bayar utang. Berapa utangnya? 1/4. 1/4. Ke berapa tempat? Ke berapa titik? 2. Oke, itu pakai jaminan apa enggak? Pakai Apa jaminannya? sertifikat. Oke. Itu kalau boleh ingat-ingat, dulu minjemnya tuh berapa tahun yang lalu? Yang dari BRI udah ada 10 tahun ya, Mas. Sebelum Corona. Ya, Corona kan 19. Ya, sebelum Covid. Ya. Covid itu sudah dapat 1,5 tahun pinjamannya. Kalau yang dari adik baru 1 tahunan. Kalau boleh tahu nih, diingat-ingat. Dulu minjem uangnya buat apa aja? Ya buat beli tanah, buat beli truk. Nah, pada saat itu mbaknya pinjemannya cair. Ya. Buat beli tanah, buat beli truk. Pada saat itu kan berarti nambah aset. Ya. Bahagia gak? Ya alhamdulillah bahagia. Nah, sekarang berarti kalau utangnya pengen lunas, lakukan itu dengan bahagia. Kenapa sekarang nggak bisa bahagia kayak dulu? Banyak utang, Pak. Jangan dong, cuman beda teksnya doang kok. Yang satu nerima pinjaman, yang satu nyaur pinjaman. Kenapa nggak wajahnya disamain?
Maksud saya, pada saat kita nerima pinjaman, wajahnya ceria. Iya. Kenapa pas nyaur pinjaman wajahnya nggak ceria? Insya Allah ceria Pak Haji. Yang bener lu. Insya Allah ceria Pak Haji. Alah, baru. Insya Allah ya. Insya Iya. Allah ya Pak Haji ya. Insya Allah ceria. Ceria. Soalnya kan gini Pak, di Al-Quran. Hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Kenapa kita kadang suka sedih? Jangan dong. Orang ini permainan kok senda gurau. Buat apa sedih? Nggak boleh. Jadi harus ceria. Seperti dulu kita mainan menunggu buka puasa. Seneng nggak? Nah, iya Pak. Ada zaman kita kecil ada ludo, ada ular tangga, ada congklak, ada apa namanya mau. Kalau di sambil nunggu mau buka puasa. Alhamdulillah rezeki ada aja tuh. Masa sekarang kita kadang kepancing emosi. Nah, coba Bapak baca sama Ibu. Dari 18, Ibu ada berapa sifat yang masih nempel di Ibu? Berapa sifat yang masih nempel di Bapak? Hehe, coba dong. Coba. Ada berapa? Apa 18 semuanya ono? Coba. Yo. Yang susah itu yang jengkel itu Pak Haji. Satu, gue setuju banget. Yang kedua, Marah-marah. Kepancing gue setuju banget. Yang ketiga, Selamat. gue setuju banget. Yang keempat, Mikir terus. setuju banget gue. Yang kelima, Ketus. setuju banget. Super setuju. Yang keenam, Bisa Pak Haji. oke, setuju banget. Yang kedelapan, Ngeluh terus. setuju banget. Pangkat limo. Yang kesembilan, Nak murung juga ndak, bisa juga ndak. yang kesembilan. Bawel. Banget. Nggak salah pilih istri ini, bos. Udah nggak keluar produknya istri kayak gini, bos. 2026 nggak keluar. Bersyukurlah bos punya istri ini, bos. Yang ke-10. Jutek. Kok banget ya? Mirip bener. Ke-11. 11 Bisa Pak Haji. komen aja lah. Iya. Yang selalu komen. Oke lah 11. Jadi gini bos. Jangankan 18. Nggak boleh. 11 nggak boleh. 5 nggak boleh. 1 pun nggak boleh. Coba lo terangin. Maksudnya gue harus cair 10 miliar bulan ini. Ayo terangin. Yang tadi gue terangin ke Amin Pak Haji. polisi tadi kombes. Tambah Pak ya. Nambah yang sampai Pak Haji. Dagang kulaan dari Kediri, Iya. Jawa Timur, dibawa ke Denmark. Ranggen. Demak. Ya, ke Denmark. Jadi sifat negatif yang ada itu menjadi kunci utama dari hajat terkabul kita. Apapun yang kita lakukan, baik itu sedekah, baik itu ibadah dalam bentuk apapun, kalau di dalam hati kita masih tersimpan sifat-sifat negatif itu akan menghancurkan, mengikis, merusak nilai-nilai ibadah yang telah kita lakukan. Bernilainya
nol, bahkan negatif. Artinya tidak akan mampu untuk menghantarkan kita menggapai hajat kita. Sehingga akan timbul selalu pertanyaan dan laporan ke Bos, Pak Haji. lampunya atas nyalain semua bisa, Bos? Pak Haji, Gelap, saya bilang sudah sama bangun Ije, suruh videoin malam. ulang gitu. Gelap. Saya sudah mandi, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, saya sudah sholat tobat. Tapi kok hajat saya masih lemot, Pak Haji ya. Itu dampaknya kalau kita melakukan ibadah itu dengan sempurna, tetapi hati kita, jiwa kita masih gemuruh, masih bergejolak. Itu kunci utamanya di situ. Kenapa? Karena kata Allah di surat As-Sams, itu Allah menyebutkan di surat As-Sam yang awalannya di wasamsi wa duhaha, ketemu wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Bahwa Allah menciptakan jiwa kita ini sampai-sampai disumpahin oleh Allah. Kan apa disumpahin Allah? Jiwa ada, nggak ada. Demi hidung yang mancung, nggak ada. Demi wajah yang cantik, nggak ada. Tapi yang disumpahin Allah tentang badan kita itu hanya jiwa, hati. Demi jiwa dan penyempurnaannya, diciptakan sesempurna mungkin. Maka maunya Allah, ini maunya Allah itu adalah harus dijaga kesucian dan kebersihannya. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh pasti kamu akan beruntung, kamu akan kaya raya, kamu akan sejahtera, kamu akan bahagia. Syaratnya apa ya Allah? Syaratnya zakkaha, harus disucikan, harus dibersihkan. Kamu punya hajat, terkabul. Kamu punya keinginan, kamu punya kemauan, kamu punya kebutuhan, dicukupi oleh Allah. Tapi syaratnya apa? Zakkaha, bersihkan. Apa yang dibersihkan Allah? Hatimu, jiwamu. Tapi kalau sebaliknya, Allah murka. Apa kata Allah? Wa qad khaba man dassaha. Kamu akan merugi, kamu akan sengsara, kamu akan menderita. Karena apa kok menderita Allah? Karena kamu dassaha, karena kamu mengotori. Mengotorinya, mengotori apa? Mengotori hati. Dengan apa? Dengan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang busuk, sifat-sifat yang jelek. Jadi virus mengotori. Rugi dalam arti yang luas, sengsara. Baik itu rugi dari sisi yang tadi, ibadahnya tidak bernilai, hilang. Bisa jadi secara ekonomi juga akan merosot karena sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati kita. Apa contohnya? Kalau kita sifatnya positif, ini ilmu dasar yang disampaikan Pak Haji, ini rezeki datang, uang mengejar kita. Dari barang dari Kediri datang, tidak harus diturunkan. Sudah antri itu engkel-engkel L300, itu tidak usah diturunkan ke gudang. Tukar faktur. Langsung tukar faktur. Mungkin dong, Bos. jadi tidak ada yang tidak mungkin. Langsung pesanannya. Jadi orang-orang sudah pesen ke Pak Bos, Bu Bos, saya pesennya ini besok ya, kulakannya ini. Uang sudah kita terima. Sementara pesanan kita bayarnya nanti kalau dia datang kan.
Dia datang sudah dipak-paki, gudang kok kosong terus, tapi uangnya banyak. Engkel-engkel L300, L300, cherry-cherry, pick up kecil-kecil, sudah ngantri di depan gudang kita. Langsung pesen apa? Belah langsung. Turun, pindah mobil. Itulah salah satu contoh rezeki ngejar kita. Kita duduk manis tinggal melihat karyawan yang ngangkut di data. Uang sudah ada, sudah karena sudah pesen, sudah bayar dulu dia. Nah, contohnya itu yang di Bapak Ibu. Tapi syaratnya apa? Harus energinya positif. Yang datang yang positif. Kita tanam di dalam jiwa kita itu taman yang indah. Orang lain melihat kita itu, wah enak, seneng melihat keharmonisan Bapak Ibu, melihat kenyamanan, senyumnya, jadi terpesona. Tapi kalau bukan janda lah Bu yang terpesona ya, atau bakul yang terpesona, iya Bu. Malah bahaya. Malah bahaya. Iya, jadi orang kesengsem dengan pelayanan yang kita berikan karena auranya aura positif. Kupu-kupunya datang karena taman bunganya indah. Tapi kalau hatinya negatif, yang datang yang negatif. Tuh. Nah, masalah lunas utang pun demikian. Dulu orang bank kesengsem sama usahanya Ibu kan, tawar-tawari, ambil Pak, ini program khusus untuk Bapak ini. Kan seneng juga banknya marketing, perhatian. Banknya juga seneng, targetnya tercapai, Ibu terima juga seneng, tapi kesenengannya itu lupa syukurnya. Apa? Tidak disedekahin, tidak diganjel. Ngertos nggih, diganjel. Diselup. Kalau mobil dongkrak, mobil biar ndak mundur itu. Oh, itu Diganjel itu bahasa Indonesianya dia apa Pak Marco? Diganjel ya, diganjel. Biar nggak mundur, biar jalan terus. Minimal saat cair ini besok top up lagi. Nah, didukung sama top up lagi. Tapi ini kemarin terjadi. Orang cair datang privat ya Pak Haji. Ya. Kalau biasanya orang datang ke sini sudah mau dilelang. Kemarin dari Makassar. Cair datang. Duitnya belum dipakai. Bisa minta disabdain Pak Haji. Sabdain. 100 miliar. Harus bagaimana Pak Haji? Potong sapi. Sudah. Korban sapi 100 juta. Sedekah ekstrim. Nambah kemarin alhamdulillah Pak Sidik itu saya itu mobil tambah lagi, mobil baru lagi. Gitu. Kayaknya mulai ngantuk nih, harus ada Pantun. Ayo dong, ayo Bang, pinjemi. Cakep. Dari mana? Dari Lima. Wah, banyak jambu itu dong, jambu air ya. Iya. Oke ya, buat Bapak Ibu. Sayur ketimun di dalam rantang. Ada kentang ditendang polisi. Jangan ngelamun mikirin utang. Datang ke kandang dan dapat solusi. Tentunya Ulangi lagi dong. Sayur ketimun di dalam rantang. Ada kentang ditendang polisi. Jangan ngelamun mikirin utang. Datang ke kandang dapat solusi dari Pak Haji. Sekali lagi bos. Sayur ketimun di dalam rantang. Ada kentang ditendang polisi. Jangan ngelamun mikirin utang. Datang ke kandang dapat solusi dari Pak Haji.
Mantap sekali. Kenapa harus top up lagi? Kita biar merecovery sirkulasi kita. Jadi seperti yang sampaikan tadi itu, cair datang, bukan baru setelah mau dilelang baru datang, sudah nggak bisa napas. Ya, saat itu lupa. Minimal begini, disamain dengan kos yang Bapak Ibu keluarkan itu juga sedekahin. Kos untuk cair 1 miliar itu 1, biaya notaris minimal 10 juta. Iya, biaya notaris. Provisi administrasi komplit minimal 1%, 2%. Jadi pokoknya 1 miliar itu angka 30 juta, 40 juta itu pasti keluar, pasti keluar. Ya, admin. Terus yang kedua, pasti 2 bulan angsuran di hall. Iya, ada yang jahat sampai 3 bulan. Iya, 3 bulan. Itu berarti pending dulu. Iya, itu Nggak boleh digunakan. nggak boleh digunakan. Padahal duit kita. Duit kita. Jadi kalau cair 1 Jahatnya miliar bank itu minimal itu 60 juta. Katakan merem itu 100 juta lah. Itu pasti off. Nah, tolak balaknya ya minimal, yang di off enggak ya, minimal ditolak balaknya yang off itu 40 sampai 50 juta itu harus ditolak balak. Itu maka besok top up, kemarin 1,5 miliar jadi 3 miliar. Enggak apa, tapi produktif dihitung. Coba bedakan rasanya, rasakan bedanya setelah diganjel cairnya. Ini ilmu terbaru dari Pak Haji kemarin, dari Kalimantan sama yang dari Makassar sama yang mana tadi? Sumedang. Cair. Seperti itu. Bisa dicontoh. Enggak apa-apa. Top up, datang ke sini untuk itu. Iya. Kita kan enggak. Setelah ini baru tapi dihitung, karena kalau pinjam di bank itu jangan hanya asetnya 10 miliar, pinjamannya hanya 1 miliar, rugi kita. Rugi, ya? Iya, jawab itu. Jadi jangan takut dengan asal usahanya kan masih jalan, tinggal kokoh aja. Syukur, ini untuk perbaikannya. Perbaikan dalam arti apa? Kita ulangi, kita pakai ganjelnya. Kalau ganjel tanpa top up bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Haji, saya punya utangnya berapa? 1,5 miliar. Betul? 1,5 miliar. Iya Bu, berapa Bu? 1/4. Oh 1/4, 1,5. Nah, ganjelnya mau diganjel sekarang tanpa top up, itu yang pernah sampaikan Pak Haji. Berarti ini privatnya konsultasi. Itu ya, karena ini sudah kemut-kemut Pak Haji masalahnya. Sudah pusing tadi, makanya pantunnya keluar tadi. Iya, gitu ya, nanti khusus. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau semuanya itu kita jalani dengan hati senang dan negatifnya hilang, kuncinya tadi itu kata Allah bahwa Bapak Ibu akan beruntung kalau dibersihkan hatinya. Rezekinya akan datang, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu caranya, bersihkan, mohon ampun pada Allah. Jadi makrifatnya di situ. Kalau ibadah yang kita jalani itu menjadi syariatnya untuk mencapai hajat kita. Bawaannya gembira gak? Harus gembira. Bawaannya ceria gak? Harus ceria. Bawaannya seneng gak? Harus seneng.
kurang gembira mungkin. Kurang piknik. Kurang gembira mungkin. Kurang piknik. Pak Haji, hajat saya pasti terkabul gak? Saya jawab pasti. Coba bos, ajarin kayak yang bos kemarin cerita. Kita mau bikin pelatihan khusus utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ya. Coba terangin. Jadi kita ada tambahan, Pak Haji punya program. Jadi nanti kalau bagi Bapak Ibu penonton semua, kalau yang masih usahanya masih jalan, masih bagus, masih bisa napas ya istilahnya, masih ada napasnya, masih ada, walaupun perjalanannya harusnya bisa 100 km per jam, tapi ini perjalanannya cukup mampunya hanya 30 km per jam doang, karena sudah nyendat-nyendat begini, tapi masih bisa jalan, mobilnya masih jalan, bukan sudah nggak bisa di starter, ini masih starter, masih bunyi, kemudian masih bannya juga tidak bocor, masih bisa berputar, masih bisa maju. Nah ini di samping privat secara psikologis, jadi perbaikan mental hatinya dengan privat yang disampaikan Pak Haji menyediakan untuk privat tambahan. Jadi paketnya nanti tanya Pak Haji paketnya seperti apa, saya ininya menyampaikan sistem saja. Jadi kayak yang disampaikan tadi, jadi dengan perbaikan diri kita secara mentalnya kuat, ibadahnya jadi meningkat. Lah bagaimana kita mengelola usahanya ini bisa berjalan secara baik, tidak mudah ketipu, menjadi yang disampaikan Pak Haji tadi bisa dengan tukar faktur. Nah ini ada manajemen yang mau diberikan Pak Haji untuk tentang di luar ini. Jadi tidak sekilas tapi akan secara detail, kaya raya, tajir melintir, yang berkah, sedekahnya juga semewah-mewahnya, tidak sekedar sekenanya, tapi sedekahnya juga mewah, tidak sekedar rumahnya yang mewah, tapi bagaimana sedekahnya mewah juga. Ajarin. Gak apa-apa, bocorin. Iya. Ajarin. Jadi manajemen. Jadi tadi kan inti dari sisi mental, yang kita bangun harus bersih ini, harus bersih dari sifat negatif. Karena itu menjadi dasar dulu ya. Tadi selalu ditekankan Pak Haji adalah sifat negatif. Yang 18. Itu kunci utamanya biar kita tidak mengeluh ke Pak Haji. Saya sudah sholat tahajud, sudah mandi, sudah baca Quran, sudah sholat taubat, tapi masih begini. Balik ke situ, ujungnya pasti ke sana. Itu dalam rangka untuk membersihkan. Nah, tambahannya kita biar mentalnya kuat secara manajemen bagaimana menghadapi perputaran bisnis ini, kita juga perlu mentor. Betul. Kalau kita jalan sendiri usaha tanpa mentor itu juga gerayah-gerayah, tapi kalau sudah ada mentor nanti akan begini untuk meningkatkannya harus begini, itu perlu mentor. Contohnya begitu. Jadi ini contoh langsung secara umum dulu ya. Bapak dari Kediri, kulaannya apa tadi? Sayuran di Kedirinya, di pasar Ngronggo, Pasar Paing juga. Pasar Ronggonya ya. Pokoknya enggak tahu, pokoknya dari Kediri lah. Tahunya pokoknya juraganya ngirim dari Kediri. 1 truk setiap hari. Setiap hari. Nilainya kira-kira 1 truk itu 50 jutaan ya? Ya, belum ada. 35-an. Oh, 35.
Perkiraannya tergantung barangnya. Tergantung Kalau harganya. lomboknya pas banyak yang digunakan ya pasti Nggak pakai tembus. nggak pakai lombok. Nggak pakai lombok. Oh, Kalau lagi yang murah atau mahalnya. tergantung Tinggal ya. naik turunnya harga. Pakainya kacang-kacangan, Ya, timun, timun, terong, pare, Ya, bawang merah, ini. oyong. Terus kalau Demak itu termasuk bawang muda. Enggak. Enggak. Sentir itu enggak ya, ke Enggak. Surabaya itu ya. Iya. Nah, itu kan tentu Bapak juga sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Nah, ini berarti kan Bapak sudah, apalagi ini datang baru bayar. Iya. Datang bayar. Nah, tinggal pertanyaannya adalah Bapak kesananya lempar bayar atau lempar doang? Lempar bayar. Lempar bayar. Loh, itu berarti kan sudah sesuatu yang luar biasa. Harusnya sudah gitu kan? Angkanya kan sudah jelas itu. Lempar bayar. Karena lempar bayar. Karena secara bisnis itu kita kalahnya kadang kita datang bayar, kesananya lempar utang. Ya ada yang utang tapi enggak semua. Nah, semua, Gitu. tapi harus tetap hati-hati. Iya. Ini. Jadi angkanya. Ada yang Nah, buka sekarang tutup gitu tiap harinya. tentu angka ini harus dihitung marginnya. Bapak jualnya diukur mau untung berapa kan tergantung Bapak. Iya. Ya, ini. Terus utang di bank itu memang harus produktif Bapak Ibu. Kalau hutang di bank itu Bapak jadi untuk investasi, itu harus benar-benar dari uang yang dingin. Kalau pinjam di bank untuk bangun rumah, beli tanah, itu nanti pasti usahanya kesedot, modalnya tersedot. Yang pertama itu. Yang kedua, kelemahan dari manajemen bisnis keluarga kita. Manajemen bisnis keluarga kita itu adalah antara uang usaha dan uang dapur tidak misah. Benar? Jadi, yo ini uang kulaan, yo ini uang dapur, ya ini uang sekolah, ya ini uang jagong, ya ini uang angsuran, ya ini uang Benar. bener. Iya. Jadi saat kita mau kulaan pusing. Kelemahannya apa kelemahannya? Kelemahannya nanti Bapak Ibu libur punya hajat seminggu nggak bisa kulaan. Bener. Ada tetangga punya hajat, Bapak Ibu harus ikut bantu, ya apa namanya, rewang bahasa Denmarknya, rewang seminggu, apalagi saudara, pasarnya, tokonya kita tutup seminggu, Kacau. uang untuk kulakan ini habis untuk itu semua. Akhirnya apa? Kita mau mulai usaha lagi. Cari modal lagi. Ini kelemahan kita. Ini yang harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tentukan. Ini kan harus pakai tulisan gini nanti ya. Harus tentukan kebutuhan saya. Ini pokoknya Bapak kerja toko itu Bapak harus bekerja. Statusnya bekerja, Bu, digaji. Bukan prasmanan. Kalau lajinya Ibu prasmanan, secara bisnis Ibu akan pusing. Rokok, bensin, nyawer. Yang maksudnya tidak tahu. Jadi ini teori ekonominya harus begitu. Jadi mesti merih. Mesti meri. Jadi kalau
cincing tali wondo. Cincing tali Apa? wondo. Betul? Iya, betul. Cincing. Tali wondo. Jadi kalau Bapak Ibu untungnya sehari itu 10 juta itu ya, keuntungan ini bukan omset tapi untung. Harusnya bisa. Kalau omset Ibu 50 juta, harusnya untungnya bisa 10 juta. Teorinya. Ya kan? Dari kulaan 50 juta itu, Ibu minimal ambil kalau sayur itu pasti 20%. 10% minimal kan? Bener, Pak? Iya. Enggak pasti, bahkan kan 30% itu maksudnya enggak pasti itu. Sayur itu begitu, sayur. Cabe kulaannya 75.000 jualnya sudah 110.000, Bapak. Iya kan? Berapa Kalau persen cabai coba? percaya, cabai itu ambilnya untuk cabai. banyak. Enggak jualan cabe Enggak katanya. jualan cabai kan. Terong. Loh. Terong malah enggak ada ukurannya malahan kan. Kulaannya 1.000. Jualnya 2.000. Ongkosnya panggul. Anggul. Panggulnya yang nggak terasa kita sedikit ongkos panggul, ongkos premannya. Ongkos itu kulinya kan Kuli. banyak. Kulinya banyak, Iya. makanya dihitung. Kalau kebanyakan Makanya yang hariannya. pengeluarannya juga banyak. Nah, maka dihitung kalau cukup dengan 2 orang, kenapa harus 5 orang? Begitu contohnya. Kalau yang panggulan itu cukup dengan hitungannya borongan per panggul, kenapa harus dia harian nongkrong doang? Bener? Iya, nggak ada yang beli, dia nongkrong. Kita cukup aja, kan ada, kalau di pasar kan ada dari orang beli kita siapkan, sudah tinggal angkutnya, tinggal bantu aja. Dikurangi juga itu, dievaluasi nanti. Nanti kalau sudah di manajemen yang baik, terus sedekahnya jadi ganjelnya tadi, jadi tolak balaknya dibagusin, perputarannya pasti akan meningkat baik. Gitu. Coba bos, terangin biar sampai dia mudeng bos. Minimal cair 10 M bos. Cair. Nah, terus itu kan konsep secara bisnisnya. Nah, manajemen langitnya mau cairnya cair dari bank apa cair dari yang lain? Yang lain Bang lah. nyari utang menang Banknya nggak usah dilunasin aja ya utangnya. Dari bank nyari utang, bayar utang lagi banknya malah. Utang lagi. Jadi harus datang modal tanpa jaminan, tanpa angsuran, bahkan tanpa nyicil, tanpa bayar, semuanya. Orang nitip, berkembang dengan sendirinya. Mulainya dari mana? Dari perputaran kita baik, nanti akan datang orang yang investasi kepada kita. Nah, caranya apa Bapak Ibu? Agar uang datang, sebetulnya 10 miliar untuk Ibu dengan usaha yang sudah digeluti puluhan tahun, itu mampu menjadi magnet orang untuk hadir kepada manajemen usaha yang Ibu Bapak lakukan saat ini. Caranya dengan apa? Caranya dengan sedekahnya ditingkatkan. Kenapa? Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 261 itu, ibarat orang yang bersedekah itu adalah seperti biji yang ditanam tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai berbuah 100. Al-Baqarah ayat 261.
107. Berarti kalau kita tanam 1, kita hasilnya ada berapa? 100 kali 7. Itu janji Allah, Pak. Kalau kita bisnis dengan orang, ada yang ditipu, tapi kalau bisnis dengan Allah pasti tidak ditipu, pasti dikabulkan oleh Allah. Bisnisnya dengan apa? Dengan diimbangi dengan sedekah. Kalau manajemen tadi kan manajemen secara dunianya, tapi harus tetap dijalanin yang tadi. Secara Teorinya harus dijalanin dan harus dipaksa. Paksa. Manajemennya. Tapi secara ilmu langitnya harus bisnis dengan Allah. Kita bisnis investasi salah aja kita biasa. Ditipu orang biasa. Tapi kita bisnis sama Allah ragu-ragu. Padahal ini ditulis di Al-Quran. Dikalikan berapa? 1 kita naruh kalinya 700. Bahkan di penutup ayatnya Allah melipat gandakan kepada siapapun yang dikehendaki. Berarti artinya apa? Tidak terbatas pada 700 kali. Tapi terserah Allah ngasihnya. Dengan cara dari yang lain-lain. Caranya seperti apa? Contoh kalau Bapak Ibu yang sudah jalani. Nanti Bapak Ibu ada kontrak dengan perusahaan lain. Dengan catering. Terus hotel. Restoran. Pabrik. Gitu. Jadi apa saja disetorkan. BGN. Makan gratis anak sekolah. Makan gratis, bayarnya juga gratis, enggak ya? Jadi kita ada saja, jadi omsetnya bisa di luar perhitungan kita. Kalau sekarang ini tadi sudah kita hitung ya, Bapak omsetnya 50 juta per hari, karena sayur enggak banyak-banyak lah, berarti untungnya 10 juta per hari, sudah seperti ucapan yang Pak Haji tulis di agar laris itu kan, alat kelamin laki-laki gede, kelamin perempuan gede, kelamin gede, untung bersih sehari 10 juta. Itu untuk Bapak Ibu sudah harus terjadi. Nah, kalau ditingkatkan lagi dengan sedekahnya ditingkatkan, apa yang disabdakan Pak Haji untuk dapat kontrak ke sana. Hitung-hitungan sekarang, kalau Pak Haji mensabdai 10 miliar per bulan, ya 10 miliar per bulan, berarti kalau Bapak Ibu 10 juta per hari, berarti sebulan sudah berapa? 300 juta. Berarti tinggal ngalikan 30, berarti punya omset yang ditingkatkan lagi dengan itu kan baru pedagang kecil-kecil kan yang beli ke Bapak. Nah, kalau Bapak Ibu genjot dengan sedekahnya ditingkatkan, pasti yang disabdakan Pak Haji dapat pabrik, dapat catering, dapat hotel untuk nyetor-nyetorin itu yang pasti dengan sayuran tertentu. Bahkan kalau jadi dagang sayuran antar pulau, antar provinsi. Ada. Terus dapat pesanan dari Jepang, harus ekspor. Apa yang diminta Jepang biasanya? Terong sama timun. Plus daun pisang. Pisang batu. Iya, betul kan? Iya. Itu kalau kita nanti kalau Bapak praktekin ilmu Pak Haji terus menerus, ketemu akan tembus ke sana, Pak. Tentu dengan ketenangan, tanpa kemrung sung. Ini saiki lanang wedok kemrung sung. Jaluke saiki.
Pak Haji ini pencerahan apa nyindir? Ya mirip-mirip ngoten mawon bau. Terima mawon. Terima mawon. Ya udah kemerungsung deh lah. Masa sumurungsung. Pantun. Pantun. Kasih mic. Pantun. Iya dong. Oh, yang tadi dong. Ya. Agak kencang. Sayur ketimun di pinggir rantang. Diekspor ke Jepang. Oh, boleh. Ada kentang ditendang-tendang sama polisi. Jangan ngelamun mikirin utang. Datang ke kandang dapat solusi dari Pak Haji. Sip, tepuk tangan. Lagi diganti ekspor ke Jepang. Kentangnya, timunnya, wah. Ini kok bikin pantun yang privat kok pedagang sayur. Iso nih. Pas ya. Ya, kan ada aja bikin pantun dari kata-kata tekstil, bahan. Ini kok ya bahan. Timun sama kentang. Berarti nyambung ya. Nyambung. Berarti kobul. Pasti. Yakin? Pasti kobul. Asli, amin. Siapa? Ya. Pasti semangat, tenang, tidak kemerungsung, akan ketemu jalan. Jadi top up enggak tadi? Up. Top up. Top Oh, up. top up apa sih? Sama Pak Haji. Tapi harus diganjel ya. Iya. Diganjel. Sesuaikan dengan kos biaya yang keluar saat top up itu ganjel. Pasti akan gelindingnya tidak mundur, pasti akan gelindingnya maju. Insya Pesanannya Allah jadi selalu. lebih banyak lagi. Sip. Bos, satu lagi. Ajarin biar gimana caranya pakai ilmu RDAY, asetnya jangan sampai kelelang. Kalau memang ada jaminan. Ya, Kalau nggak ada jaminan, maunya saya lunas. lunas. Coba ajarin bos. Ilmunya RDAY bos. Bapak Ibu, utang di bank itu bagaimana bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tapi butuh mental di bank loh ya. Jaminannya biar nggak dilelang. Bapak Ibu bisa, kalau masih berputar itu bagus ya. Maka kalau sudah tidak berputar itu Bapak Ibu bisa ketemu bayar pokok, nego dengan bank bayar pokok. Gimana caranya? Ilmu RDAY-nya yang jalan. Jadi datang, Pak, saya sebetulnya mau melunasin. Ini saya lunasi, tapi saya maunya minta bayar pokoknya saja. Contohnya seperti itu. Ini ilmu kasat matanya. Tapi secara ilmu yang diajarkan Pak Haji, ya ilmu kearifan lokalnya yang dipraktekkan. Apa itu? Praktekkan, ya tetap cawik dan gosok. Apa yang cawik dan digosok? Iya, ucapannya dengan apa? Dengan fotokopi sertifikat, sertifikatnya sendiri lah. Iya. Fotokopi sertifikat. Ini aslinya balik, asli balik, aslinya balik, lunas kembali, tidak top up, lunas dengan ilmu ini. Kemudian jaminan yang tempatnya boleh dicawik-cawik, disiram-siram. Disiram rendeman itu ucapannya, hajatnya dipastikan bahwa jaminan ini tidak akan dilelang dan suratnya segera Kembali. pasti balik, pasti lunas dari bank, pasti lunas dari bank. Kalau dikempit kan kegedean. Kalau saya dulu fotokopinya saya kempit yang mau dilelang. Ada yang sudah marah-marah, ini mau dilelang, akhirnya nggak jadi dilelang Pak Haji dulu. Besok mau dilelang.
yang dulu. Akhirnya apa? Bank malah datang ke kita, jaminannya tidak dilelang, dijual bersama. Artinya kalau nggak sebelum dijual, ya nggak dijual, tetap jadi aset bersama. Gitu caranya. Asetnya tidak terjual, asetnya kembali. Melunasinya caranya seperti apa? Ada saja nanti caranya. Kalau Bapak berani memerahkan BI checkingnya, ya janganlah ya, bayar aja lunas tanpa ada gunanya aset rumah. Iya, aset rumah itu hajatnya kalau secara bisnis Ibu lakukan yang sudah diajari Pak Haji tadi, otomatis sebulan berapa tadi? 3 miliar. Ya kan? Sebulan kan sudah 3 miliar tadi itu. 100 juta per hari. 100 juta 10 kali omsetnya naik 10 kali lipat. Jadi 3 miliar lunas. Berarti tidak ada yang tidak mungkin pasti. Tinggal meningkatkan omset dengan cara ucapan yang tadi itu dilangkahin, dicawi-cawi, balik-balik. Omset naik jadi 5 kali saja dulu lah. Berarti 2-3 bulan lagi lunas Pak Haji. Setelah kita ajari yang satunya tadi, pakai ilmu RDAY, pakai ilmu manajemen, 3 bulan lunas. Tidak ngurus nunggu. Berapa tahun yang kemarin? Berapa tahun Pak akadnya? 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 bulan, 6 bulan lah lunas. Kalau dipraktekkan 18-nya hilang, Bisa gak dihilangin? iya, lunas 6 bulan. Insya Allah. Sebulan kesuain pora. Ngilangin 18 sifat tuh. Ini udah 2 bulan udah bisa Aduh. dari hari raya kan Pak Haji. Aduh, iya. Kita kan kesini hari raya, hari Iya. kedua itu. Waduh. Bisa udah gak? 2 bulan setengah. Aduh. Makanya kesini lagi. Waduh. Ngecas. Ini yang dicas dulu lagi. Ya, insya Allah kan udah. Ya namanya kita sudah berusaha diganjel juga. Gimana kok belum bisa kabul hajat kita. Kita kesini lagi. Apa kurangnya, apa kesulitan kita kan. Sebenarnya bukan kurang sih. Iya. Cuman kurang telaten aja. Itu udah bagus, tinggal telaten aja. Telaten tuh apa ya? Memaksakan keinginan. Karena kalau nggak dipaksain bos, nggak mulai-mulai dan nggak pecah telur. Ya kan? Pecah telur nggak? Enggak lah. Coba ditelatenin. Pasti bisa. Sebulan ini saya bisa. Pulang dari sini sebulan ini saya pasti nggak punya sifat 18. Hah? Kenapa? Ya, Pasti. Iya. Yakin kenapa? Karena bisnis usaha yang Bapak Ibu jalani itu Masih sehat, masih jalan. dan Ibu nggak punya beban. Datang, bayar, lempar, bayar. Itu bisnis yang sangat sehat. Tinggal sedekah tingkatkan, Iya, sudah. sifat Sedekah subuh jangan Jangan bolong. bolong. Sedekah Dan Jumat ditingkatkan. barokah jangan bolong. Insya Allah Sholat bolong. ba'diyah qobliyah jangan bolong. Insya Kan Allah saya pernah. tanya sama anak saya. Iya. Anak saya kan dokter. Iya. Dokter, tiga-tiganya dokter. Saya bilang sama anak saya, Kak, anak saya perempuan, Kak, tolong dong cariin kenapa Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya tajir melintir. Coba cariin di TikTok apa di YouTube. Ketemulah satu artikel kenapa Abdurrahman bin Auf kaya raya tajir melintir. Dia kalau Jumat maksain sedekahnya lebih besar daripada sedekah subuh. Itu saya dapatnya dari putri saya. Jadi dia sedekah Jumat nggak sama dengan sedekah subuh. Lebih besar daripada sedekah subuh. Kalau kita kan enggak. Kalau sedekah subuhnya 100, sedekah Jumatnya 100. Ya apa?
Kalau sedekah Jumatnya 1, sedekah subuhnya 1, sedekah Jumatnya 1.000.000 Insya Allah minimal. Lebih gede daripada sedekah subuh. Iya, insya Allah Dua, sudah. Abdurrahman bin Auf tidak pernah tinggal sholat ba'diyah qobliyah. Kita kan enggak. Qobliyah ba'diyahnya enggak sempat. Karena apa? Karena jadwalnya terlalu padat. Kata Allah, lu mikirin dunia, mikirin akhirat. Kalau kita mikirin dunia, akhirat nggak ngikut. Kalau kamu mikirin akhirat, dunia katut. Nah gitu aja. Berarti saya udah ketemu dong cluenya, Pak. Udah lah, Dek. Apa? Itu tadi, sedekah subuh nggak bolong. Nggak pernah belum. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Nggak pernah belum. Sholat ba'diyah qobliyah jangan Insya bolong. Allah juga nggak pernah. Nah ya wes, itu kapan dikerjain? Sebelum RDI kenal apa sesudah RDI kenal? Kalau qobliyah subuhnya tuh sudah dari dulu setiap hari selalu Qobliyah ada. subuh, Ha. duhur, asar, maghrib, isya. Ya jarang. Oh goblok. Kadang ingat, kadang gitu. Aduh. Subuh selalu nggak pernah. Nggak bolong. boleh. Kalau sedekahnya Subuh subuh sama Jumat itu setelah RDI kenal, RDI. Oh iya, udah bagus lah itu. Nah nanti Insya pulang Allah dari sini nggak pernah pertahanin ya. bolong. Berarti kan udah bagus tuh ya. Ya. Sedekah subuh nggak bolong. Nggak pernah. Sedekah Jumat barokah nggak bolong. Nggak pernah bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong. Nggak pernah Nah ini bolong. pertanyaan nih. Bisa gak yang sedekah subuh nggak bolong, Jumat barokah nggak bolong, sholat ba'diyah qobliyah juga diperlakukan untuk yang bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Ini dipraktekin Pak Haji wajib karena dasarnya surat Al-Muzammil. Coba terangin biar deh grecep, semuanya grecep. Bulan ini cair 10M, grecep. Karena hajat kita maksa, maka ibadahnya juga harus maksa. Kata Pak Haji begitu. Pak Haji ngajarin untuk sholat malamnya jam 00, tidak di 2/3 malam, tapi di setengah malam. Dan baca Quran lanjutannya itu karena surat Al-Muzammil menyampaikannya seperti itu Allah. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, yang lagi angler tidurnya. Bangun, qumil laila illa qalila, bangun di tengah malam untuk sholat walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu itu artinya separuh, setengah, seperdua. Seperduanya apa? Seperdua malam. Berarti jam 1, 2, jam 00. seperdua, setengah, Setengahnya 00, jam 12 malam. Terus disuruh apa oleh Allah? Lanjutannya ayat itu, warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan lancar, dengan cepat. Tartil ya tidak terbata-bata, dengan tartil. Kalau belum bisa lancar, ya belajar, proses, nggak apa-apa. Pak Haji nyarankannya berapa? 12 juz. Bisanya 1,2 juz, nggak apa-apa, tinggal buang komanya saja. 1,2 dicopot komanya jadi 12. Ditingkatkan, berlatih sedikit-sedikit. Siap. Terus apa sih keistimewaannya? Kok Allah nyuruhnya bangun jam 00, kemudian sholat dan baca Al-Quran di ayat yang ke-6. Bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Berarti mentalnya kuat, nggak gampang cekcok, nggak gampang kemerungsung, nggak gampang sedih, tapi mental baja kuat. Ini sayur dipesan bagus-bagus, datangnya ke sini yang bagus hanya tutupnya tok. Kok tahu? Pengalaman. Kan udah pengalaman gitu. Tapi ini tadi, ini Pakai mic. kalau di tempat saya kan enggak pernah tidur. Hah. Kalau
Kita kan malam nggak pernah tidur, kok suruh bangun tengah malam terus gimana gitu loh. Ya nggak apa-apa, kalau nggak tidur lanjutin langsung mandi. Oh, nggak usah. Kan Senyum dulu dong, tetap senyum ya. wajib. Senyum, mandi. Kita jam 12 baru keras-kerasnya kerja. Ya. Itu kan baru bakul-bakul baru pada datang Ya. gitu. Baru kejar tayang lah buat jam kerja itu gitu loh. Tinggal itu nih. Tinggal dulu. Apa harus ditinggal atau gimana gitu. Tunggu dulu ya. Bapak sama ibu udah ngerjain rutinitas jam 00 lagi kenceng-kencengnya bakul pada belanja. Iya. Bapak ngelayanin sama ibu ngelayanin. Iya. Toh sekarang utang juga tuh. Iya. Kenapa nggak coba jangan dulu ekstrim meraktekin ilmu RDIY? Takutnya nggak percaya. Separuh aja, separuh dulu. Separuh ibadah, separuh dunia. Lihat hasilnya. Kalau kemarin kan kita full 100% kelilit utang. Kenapa saya nggak separuh? Jadi orang-orang ini saya baca Quran. Coba dulu. Nanti lama-lama menujunya kemana? Ke ibadah sempurna. Betul? Coba lu cerita. Petani anggur. Walaupun dia udah denger nggak apa-apa. Petani anggur. Bedanya apa yang kerja keras sama yang cuman berbuat. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Hasilnya sama nggak? Coba. Iya. Jadi Bapak sekalian, saya mengulang yang sampaikan Pak Haji tentang yang dikerjakan Ibu. Ibu kan malamnya kan kerja, Iya. sudah full. Tadi ditegaskan Pak Haji, hasilnya ya podo wae. Nah, gitu kan. Nah, kenapa itu tidak kita rubah, tidak harus ekstrim. Rubahnya bertahap, sedikit-sedikit. Satu, dimulai dari mandi. Mandi dulu mulainya. Mungkin Pak Haji maksudnya begitu, mandi dulu. Kan auranya jadi berbeda. Mandi, kemudian sholat walaupun nggak full, tidak harus 8 rakaat dulu, mungkin 2-1. Mandi, sholat, gantian. Ini teknis ya. Setelah itu kerja Kalau dulu gantian lagi. nggak bisa, pasarnya tidak Pasarnya. sama. Mandinya di pasar kan enggak ada tempat. Ada, lapak punya sendiri. Oh, lapak punya sendiri kan. Ada tempatnya. Artinya enggak Mandi mengganggu. ada, tempat Iya, sholat ada. tempat sholat ada juga kan. Kalau bapaknya kan enggak. Enggak ada. Oh, enggak ada. Oh. Pinggir jalan, Oh, pinggir tempatnya. jalan. Parkiran. Oh iya. Sana di Jadi Bintaro jalankan Timur. itu dulu, minimal itu walaupun sebentar. Lanjutkan dengan kerjanya, layani. Habis itu baca Qurannya. Paling tidak tadi Pak Haji katanya separuh lah, dimulai nanti pelan-pelan. Nah, ini Pak Haji mau untuk kita biar tambah yakin lagi kisah yang masyhur antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i katanya pandangannya beliau untuk dapat uang harus kerja keras, banting tulang, endas digawe sikil, sikil digundas, makanya orang iso mlaku. Itu bahasa Boyolali. Orangnya lagi nyender duduk di belakang. Harus seperti itu pendapatnya Imam Syafi'i. Sementara gurunya Imam Maliki kan gurunya. Iya, tapi tidak harus. Untuk dapat itu begitu boleh, tapi tidak harus. Tinggal ini pilihan untuk membuktikan Imam Syafi'inya keluar tentang pandangannya. Keluar datang ke orang yang sedang panen anggur, dia ikut kerja. Panen, ngemas, ngangkat, selesai kerjaannya. Dapat upah, bayaran. Dapat anggur. Ngrungokne berarti dapat anggur, dibawalah anggurnya kepada gurunya untuk membuktikan bahwa pendapatnya yang benar. Alhamdulillah Syekh, saya tadi bekerja, ditekankan kata-kata apa? Bekerjanya ditekan bahwa saya tadi bekerja. Dalam hatinya, kalau saya nggak kerja saya nggak dapat
anggur. Ini anggurnya Syekh. Bisa untuk Syekh. Alhamdulillah, maunya mau ngerendahkan lah ya, istilahnya pendapatmu salah, pendapatku yang bener. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Malikinya, alhamdulillah Allah ngabulkan hajat saya seketika. Tunai, saya mau makan anggur. Tanpa saya harus beli, tanpa saya harus bekerja. Datang, wasilah kamu bekerja, kamu bawa ke sini, saya duduk di sini baca Quran, berbuat. Datang anggur, saya menikmati anggurnya. Alhamdulillah. Artinya apa ini? Imam Syafi'i dengan pandangannya bekerja dapat anggur. Imam Maliki dengan baca Quran, berbuat dapat anggur. Pilihan dengan keyakinan kita. Yakin berbuat, tapi ya harus dengan berbuat. Allah akan hasilkan yang berbeda. Seperti halnya ini dengan ibadah, baca Qur'annya luar biasa setiap malamnya. Bisnisnya, saudagarnya tetap jalan. Apa Abdurrahman bin Auf nyari pelanggan? Apakah Abdurrahman Auf cari pembeli? Tidak. Tapi dengan dia baca Quran, pembelinya didatangin. Pelanggannya didatangin. Mau saya dengan bapak dan ibu baca Quran, didatangkan investor. Titip duit tapi nggak pakai jaminan, nggak pakai pengembalian. Kok gitu Pak Haji? Loh, saya nggak nyari tamu, tamu nyari saya. Buktinya, lah ini lanang ado dipaksa sama Allah, ditekuk hatinya. Orang Boyolali ditekuk hatinya. Datang anak sama istrinya. Kok bisa Pak Haji? Mana saya tahu. Nah mau saya coba kita baca Quran. Hasilnya apa? Allah datangkan uang, Allah datangkan rezeki, Allah datangkan kita punya pembeli. Tanpa kita harus nyari. Apalagi Pak Haji contohnya, ini yang baru. Istri saya hobinya baca Quran sampai khatam tiap malam. Bayar haji tanggal 28 Februari. Haji Furoda. Bayarnya tanggal 28 Februari. Visanya keluar dan tanggal 29 Mei dia berangkat haji Furoda. Sementara ribuan gak keluar visa Furoda. Istri saya keluar berdua sama putra saya tercinta yang dokter. Sekarang lagi haji. Bersama siapa? Ivan Gunawan artis. Bersama siapa? Artis Surya. 29 artis. Ruben Onsu nggak keluar. Nggak keluar. Isis keluar karena hobinya baca, berbuat. Nah mau saya coba Bapak Ibu berbuat. Pak Haji, kalau saya baca Quran kayaknya berat banget deh. Nah, berbuat apa yang paling gampang? Kayaknya cuma nenen. Ya wes nenen naik. Gak usah baca Quran. Saya nggak setuju baca Quran. Nenen. Praktekin nenen. Nenennya ono. Pentilnya ono. Tinggal praktek. Ya parah. Susah apa? Padahal gurunya udah bisa dilobi. Quran dilobi dengan nenen. Kok ya manut? Apa enggak itu namanya guru nenen?